Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang makalah Pancasila. Dengan dosen pengampu Bapak Rudi Santoso, SHI MHI. Dengan anggota kelompok yang pertama ada Aldi Apriliantori dengan NPM 2021020367. Yang kedua Ahmad Zamhari dengan NPM 2021020355. Dan ketiga Ahmad Ula Fauzi dengan NPM 2021020308. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terbentuk dari bangsa Indonesia yang terlahir dan merdeka terlebih dahulu. Bangsa Indonesia terlahir pada tanggal 28 Oktober 1928 melalui Sumpah Pemuda yang bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat hidup rakyat Indonesia sebagai komitmen kebangsaan. Sumpah Pemuda atau Kongres Pemuda II dipelopori oleh Jongjong atau pemuda-pemuda yang berasal dari pulau dan kepulauan yang ada di Indonesia dengan ruang hidup, warna kulit, dan bahasa yang berbeda-beda. Mereka berikrar bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia, berbangsa yang satu bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kedudukan dan fungsi Pancasila bila mana dikaji secara ilmiah memiliki pengertian-pengertian yang luas, baik dalam kedudukannya sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai ideologi bangsa dan negara, sebagai kepribadian bangsa, bahkan dalam proses terjadinya terdapat berbagai macam terminologi yang harus dideskripsikan secara objektif. Selain itu, Pancasila secara kedudukan dan fungsinya juga harus dipahami secara kronologis. Reaktualisasi dan rehabilitasi Pancasila sebagai ideologi negara yang memiliki unsur konsep ideologis dan etis perlu direaktualisasi atau penajaman ulang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab Pancasila sudah final dan harga mati. Pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga masyarakat, wirausaha, dan pergaulan di lingkungan masyarakat harus kembali dipertajam dan digiatkan. Pancasila harus dijadikan landasan fundamental. Dengan rumusan masalahnya, yang pertama pengertian Pancasila dari aspek etimologi, historis, dan terminologis. Yang kedua, bagaimana memahami NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, memahami Pancasila sebagai nilai bersama dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Yang keempat, memahami pentingnya revitalisasi dan reaktualisasi Pancasila dalam konteks perubahan sosial politik. Dengan batasan masalah yaitu adalah yang pertama, pengertian Pancasila dari aspek etimologi, historis, dan terminologis. Yang kedua, memahami NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, Pancasila sebagai nilai bersama dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Dan yang keempat, pentingnya revitalisasi dan reaktualisasi Pancasila dalam konteks perubahan sosial politik. Bab kedua, yaitu isi. Yang pertama, memahami pengertian Pancasila dari aspek etimologi, historis, dan terminologis. Pengertian Pancasila secara etimologis. Secara etimologis, istilah Pancasila berasal dari kata Sanskerta dari India, yaitu bahasa kasta Brahmana, adapun bahasa rakyat biasa adalah bahasa Prakerta. Menurut Muhammad Yamin adalah bahasa Sanskerta, perkataan Pancasila memiliki dua macam arti secara leksikal, yaitu panca artinya 5, sila vokal pendek artinya batu sendiri, alas atau dasar. Sila vokal i pendek artinya peraturan tingkah laku yang baik, yang penting, atau yang senonoh. Kata-kata tersebut kemudian dalam bahasa Indonesia, terutama bahasa Jawa, diartikan susila, yang memiliki maksud adalah istilah Pancasila, dengan vokal i pendek yang memiliki makna leksikal berbatu sendi 5 atau secara harfiah dasar yang memiliki 5 unsur. Adapun istilah Pancasila dengan huruf Dewanagari I bermakna 5 aturan tingkah laku yang penting.
dan pengertian Pancasila secara historis. Proses perumusan Pancasila diawali ketika dalam sidang BPUPKI pertama, Dr. Rajiman Widyo Diningrat mengajukan suatu masalah khusus yang akan dibahas pada sidang tersebut. Masalah tersebut adalah tentang suatu calon rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Kemudian tampilan pada sidang tersebut 3 orang pembicara, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, di dalam sidang tersebut, Insinyur Soekarno berpidato secara lisan mengenai calon rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian untuk memberikan nama Pancasila yang artinya 5 dasar. Hal ini menurut Soekarno atas saran dari salah seseorang teman, yaitu ahli bahasa yang tidak disebutkan namanya. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Kemudian keesokan harinya, tanggal 18 Agustus 1945, disahkannya Undang-Undang Dasar 1945, termasuk pembukaan UUD 1945, di mana di dalamnya termuat isi rumusan 5 prinsip atau 5 prinsip sebagai satu dasar yang diberi nama Pancasila. Sejak saat itulah perkataan Pancasila menjadi bahasa Indonesia yang merupakan istilah umum, walaupun dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 tidak termuat istilah Pancasila, namun yang dimaksud dasar negara Republik Indonesia adalah disebut dengan istilah Pancasila. Hal ini didasarkan atas interpretasi historis, terutama dalam rangka pembentukan calon rumusan dasar negara yang secara spontan diterima oleh peserta sidang secara bulat. Pengertian Pancasila secara terminologis. Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 itu telah melahirkan negara Republik Indonesia. Untuk melengkapi alat-alat perlengkapan negara sebagaimana lazimnya negara-negara yang merdeka, maka panitia-panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI sedang segera mengadakan sidang. Dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 telah berhasil mengesahkan UUD Negara Republik Indonesia yang dikenal dengan UUD 1945. Adapun UUD 1945 terdiri atas 2 bagian, yaitu pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasal UUD 1945 yang berisi 37 pasal, 1 aturan peralihan yang terdiri atas 4 pasal, dan 1 aturan tambahan terdiri atas 2 ayat. Dalam bagian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri atas 4 alinea tersebut tercantum rumusan Pancasila sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Perjalanan sejarah memberikan gambaran yang sangat jelas bahwa NKRI adalah manifestasi dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan. Pancasila tidak mengadopsi dari ideologi yang berasal dari luar. Justru nilai-nilai Pancasila lebih unggul dibandingkan dengan nilai-nilai ideologi dari luar. Alasan Pancasila tetap dibutuhkan secara kodrati bangsa Indonesia memiliki tingkat pluralitas yang sangat tinggi.
Rakyat Indonesia mengetahui dan merasakan pada masa reformasi sekarang, Indonesia belum sepenuhnya berdaulat. Bangsa kita belum mandiri dalam bidang pangan, energi, pertambangan, perkapalan, dan pengelolaan sumber daya alam. Masih dikuasai pihak asing. Kita hanya mampu berafiliasi dengan kapitalisme global yang dijalankan negara-negara maju. Negara kita belum bisa sejajar dengan negara-negara maju, misalnya Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Jerman, Cina, dan Singapura, yang mandiri dan berdaulat dalam semua bidang. Negara Cina misalnya, tetap mempertahankan ideologi komunis, tapi mampu mandiri dalam bidang ekonomi di tengah arus globalisasi, serta mensejajarkan dirinya dengan negara-negara maju. Sumber daya manusia warganya dipersiapkan secara matang dengan keterampilan yang mumpuni dan mampu bersaing pada lingkup global. Bagaimana dengan negara kita? Reaktualisasi dan revitalisasi Pancasila sebagai ideologi negara yang memiliki unsur konsep ideologis dan etis perlu direaktualisasi atau penajaman ulang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebab Pancasila sudah final dan harga mati. Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam pemerintahan atau birokrasi, lembaga pendidikan, lembaga masyarakat, wirausaha, dan pergaulan di lingkungan masyarakat harus kembali dipertajam dan digiatkan. Pancasila harus dijadikan landasan fundamental. Bab 3. Kesimpulannya, dengan penjelasan mengenai Pancasila di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian Pancasila secara etimologis, historis, dan terminologis yang mempunyai makna yang berbeda-beda dan bersejarah. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terbentuk dari bangsa Indonesia yang terlahir dan merdeka terlebih dahulu. Bangsa Indonesia terlahir pada tanggal 28 Oktober 1928 melalui Sumpah Pemuda yang bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat hidup rakyat Indonesia. Dalam Pancasila terkandung nilai-nilai luhur dan cita-cita bangsa Indonesia. Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat kebudayaan, nilai-nilai moralitas yang terdapat dalam pandangan hidup bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia berakar dari pandangan hidup dan budaya bangsa. Pancasila tidak mengadopsi dari ideologi yang berasal dari luar. Justru nilai Pancasila lebih unggul dibandingkan dengan nilai-nilai ideologi dari luar. Alasan Pancasila tetap dibutuhkan secara kodrat, bangsa Indonesia memiliki tingkat pluralitas yang sangat tinggi. Reaktualisasi dan revitalisasi Pancasila sebagai ideologi negara yang memiliki unsur konsep ideologis dan etis perlu direaktualisasi atau penajaman ulang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebab Pancasila sudah final dan harga mati. Pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam pemerintahan birokrasi, lembaga pendidikan, lembaga masyarakat, wirausaha, dan pergaulan di lingkungan masyarakat harus kembali dipertajam dan digiatkan lagi. Sekian presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.